Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Latifah Safitri dengan NIM 210600002 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data time series dengan menggunakan aplikasi Evius. Di mana tugas ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah saya, yaitu Ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Alko Satrianto. Di mana dalam contoh kasus ini, seorang peneliti ingin menganalisis pengaruh arus modal masuk atau capital inflow terhadap perekonomian di Indonesia. Jadi di sini peneliti hanya meneliti di satu tempat dari beberapa tahun, mulai dari tahun 1986 sampai 2016. Lalu bagaimana cara atau langkah operasional Evios? Yang pertama, yaitu dengan kita buka aplikasi Evios. Setelah itu kita klik menu file, lalu kita pilih menu new, selanjutnya kita pilih menu work file. Pada bagian menu work file struktur type ini, terdapat 3 pilihan, di mana unstruktur ini untuk data cross-section, data regular frequency ini untuk data time series, dan balance panel ini untuk data panel. Karena data yang digunakan merupakan data time series, maka kita pilih date regular frequency. Untuk frekuensinya kita pilih annual, terdapat juga semi annual, kuartal, dan juga untuk bulanan. Lalu untuk start date-nya, yaitu kapan data kita yang akan kita olah itu dimulai. Karena di contoh ini merupakan dari tahun 1986, lalu untuk end date-nya 2016. Setelah itu kita klik OK. Lalu akan tampil outputnya seperti ini. Setelah itu kita pilih menu Quick, lalu kita pilih Empathy Group. Lalu kita kopikan data dari yang kita punya di Excel ke dalam aplikasi Evius. Setelah outputnya seperti ini, lalu kita kopikan data yang kita punya di Excel ke Evius. Kita klik Ctrl C, lalu ke aplikasi Evius, lalu kita Ctrl V. Pada bagian seri 1 kita ganti dengan variabel terikat yaitu Y. Series 2 kita ganti menjadi X1. Series 3 X2. Dan series 4 X3. Setelah itu kita klik name. Pada bagian name to identify object, kita klik grup 1 lalu OK. Lalu kita close. Setelah hasilnya seperti ini, lalu kita klik quick. Lalu kita pilih estimate equation. Di sini kita masukkan rumus yaitu Y
konstanta X1, X2, dan X3, lalu tekan OK. Di sini dapat kita ketahui yaitu di mana dependent variabelnya yaitu Y dengan metode least square. Di sini kapan kita mengolah datanya dan waktunya, di mana sampelnya dari tahun 1986 sampai tahun 2016 dengan input observation yaitu sebanyak 31. Selanjutnya kita pilih menu freeze, lalu kita pilih name. Kita ganti yaitu regresi sebelum asumsi klasik. Lalu kita tekan OK. Lalu kita close. Di mana dari hasil regresi tersebut itu belum bisa diinterpretasikan dan dimaknai karena belum dilakukan uji asumsi klasik. Model regresi itu baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika sudah lulus uji asumsi klasik. Di mana uji asumsi klasik sendiri itu digunakan apabila peneliti menggunakan metode regresi berganda. Uji regresi itu mempunyai asumsi-asumsi tertentu sehingga penerapan praktis model tersebut menurut pemakai untuk menguji asumsi-asumsi tersebut dalam konteks permasalahan yang ada, di mana terdapat 4 asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi agar parameter estimasi itu tidak bias. Yang pertama yaitu ada uji normalitas. Uji normalitas itu dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual itu dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Tidak terpenuhnya normalitas umumnya itu dikarenakan adanya nilai ekstrim pada data yang diambil. Di mana dalam uji normalitas itu kita menggunakan metode Jarque-Bera, di mana pengujian terhadap residual terdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan Jarque-Bera test, yang dimana caranya yaitu caranya yaitu dengan kita klik view, lalu kita klik residual diagnosis, lalu kita klik histogram normality test. Dapat kita lihat di sini nilai probability yaitu 0,59.
di mana keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas Jarque-Bera hitung dengan tingkat alfa yaitu 0,05 atau 5%, di mana apabila nilai probability Jarque-Beranya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya. Apabila nilainya lebih kecil, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal, di mana nilai probabilitas hitung sebesar yaitu 0,59 itu lebih kecil dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan itu tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita mengatasi normalitas. Yang pertama yaitu dengan menambah jumlah data, yang kedua melakukan transformasi data menjadi log, yang ketiga dengan menghilangkan data ekstrim, dan yang terakhir yaitu melakukan analisis lain. Lalu uji selanjutnya yaitu uji multikolonialitas, di mana uji ini digunakan untuk melihat ada atau tidak hubungan atau korelasi antara sesama variabel bebas, di mana jika terdapat hubungan antara sesama variabel bebas, maka koefisien regresi itu cenderung tidak signifikan walaupun R2-nya tinggi. Bahkan tandanya pun mungkin salah, di mana uji ini hanya dilakukan jika variabel bebas dalam suatu penelitian itu lebih dari satu. Dalam uji multikolonialitas itu kita menggunakan metode FIC atau Variance Inflation Factor. Caranya yaitu kita dengan klik View, setelah itu kita pilih koefisien diagnosis, lalu kita klik Variance Inflation Factor. Maka akan tampilannya seperti ini. Di mana hasil uji multikolonialitas dapat kita lihat pada tabel kolom konseret FIC. Nilai FIP itu untuk variabel X1, X2, dan X3 itu sama-sama lebih dari 1. Karena nilai FIV di ketiga variabel itu tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5, di mana banyak buku yang menyarankan tidak lebih dari 10, tapi ada juga yang menyarankan tidak lebih dari 5. Maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonialitas di mana pada ketiga variabel bebas tersebut. Lalu bagaimana cara kita mengatasi multikolonialitas? Yang pertama itu dengan memperbesar ukuran sampel. Yang kedua dengan menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas. Yang ketiga dengan menggabungkan data time series dan data cross section. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan transformasi data. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, di mana uji heteroskedastisitas ini terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan, di mana pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan yang linier, tetapi dalam pola yang berbeda juga dimungkinkan. Oleh karena itu, ada beberapa metode uji heteroskedastisitas yang dimiliki oleh EVIUS, seperti Bruce Pagan, Godfrey, Harvey, Fletcher, ARC, White, dan yang lain-lain. Di mana dalam
metode heteroskedastisitas ini kita menggunakan metode Gleiser. Caranya yaitu dengan kita klik View, selanjutnya kita pilih Residual Diagnosis, dan kita pilih Heteroskedasticity Test. Lalu kita pilih Gleiser, oke. Dalam keputusan heteroskedastisitas, terjadi atau tidak terjadinya heteroskedastisitas pada model regresi linear itu dengan melihat nilai probabilitas F statik atau F hitung. Di mana apabila nilai probabilitas F hitungnya itu lebih besar dari tingkat alfa yaitu 0,05 atau 5%, maka H0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan apabila nilai probabilitas F hitungnya itu lebih kecil daripada tingkat alfa 5%, maka H0 ditolak, di mana artinya itu terjadi heteroskedastisitas. Nilai probabilitas F hitung itu sebesar 0,3749, di mana lebih besar dari tingkat alfa yaitu 0,05 atau 5%. Sehingga berdasarkan uji hipotesis, H0 diterima yang artinya tidak terdapat heteroskedastisitas. Lalu bagaimana jika heteroskedastisitas mengalami masalah? Yaitu dapat kita atasi dengan cara yang pertama itu melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma natural. Yang kedua yaitu dengan menambahkan data, dan yang terakhir yaitu dengan menggabungkan data time series dengan data cross section. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi, di mana uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau time series. Jadi uji ini hanya digunakan untuk data yaitu data yang berbentuk time series. Caranya yaitu dengan lalu bagaimana cara kita mengatasi masalah autokorelasi? Yang pertama itu dengan melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma natural. Yang kedua yaitu dengan menambahkan data. Di mana berdasarkan hasil di atas, hasilnya itu menyatakan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari uji asumsi klasik di mana tidak terdapat masalah multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Maka uji regresi itu layak untuk digunakan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.